Shalom. 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 Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sungguh bersuka cita, sungguh bersyukur, sungguh bergembira karena boleh dikumpulkan kembali. Tidak ada yang dapat memisahkan cinta kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Boleh bangkit berdiri, boleh toleh kiri kanan, bilang temennya, aku dan kamu ada cinta. Aku dan kamu ada cinta. Benar ya, mesra sekali yang di sini. Boleh di belakang juga, boleh nggak harus di samping kiri kanan. Sungguhan boleh berarti ya. Keluar juga. Berarti apa yang ku minta di dirimu ya kan? Dan kamu ada cinta. Luar biasa. Yang sini kok belum semua. Aku dan kamu ada cinta. Karena itu mari kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini. Di hati kita ada cinta, di mata kita ada cinta. Kita mau bagi-bagi cinta pagi hari ini. Yuk ikutin gerakannya singer di sini ya. Ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri ada cinta, lirik ke kanan ada cinta, geser sedikit ada cinta, beri cintanya. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Bagi cinta itu senyumnya harus lebar, betul? Betul. Yang lebar selebar-lebarnya. Terus kalau bilang bagi cinta ini, cintanya langsung dibagi dengan senyumnya. Oke, siap? Yes. Yang kanan jangan mau kalah sama yang kiri ya. Siap? Siap. Yuk, bagi cinta Tuhan, ikutin gerakannya ya. Yuk ulangi dari depan. Oh, 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 oh. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri ada cinta, lirik ke kanan ada cinta, geser sedikit ada cinta, beri cintanya. Yuk putar. Ku putar-putar ada cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Yuk. Ku putar-putar bagi cinta, luar biasa. Cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Yuk, ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa.
Ku putar-putar ada cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Cinta luar biasa, cinta luar biasa. Luar biasa. Terutama cintanya berbunga-bunga gitu ya. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita mau datang pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini. Dalam persatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini. Sehingga kami siap Kau pakai Tuhan untuk melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk komunitas yang telah Kau pilihkan buat kami. Untuk kami terus setia melayani Engkau. Untuk kami terus memuliakan nama-Mu. Untuk kami terus bersekutu bersama orang-orang yang telah kami pilih untuk mencintai kami di dalam setiap persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, sampai akhir hidup kami mau terus mencintai Engkau, kami mau terus melayani Engkau. Amin. Sampai kapanpun Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan Engkau dan kami. Amin. Amin. Engkau sungguh mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau sungguh mengenal setiap pergumulan kami. Engkau sungguh mengerti setiap suka duka hidup kami. Kami terus mau bersyukur. Ini pujian syukur kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh mengenal kami. Kami mau terus setia. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami terus mau memuji nama-Mu Tuhan. Ini pujian Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, kami mau terus setia kepada Engkau. Apapun panggilan kami, dimanapun Kau menempatkan kami saat ini Tuhan.
kami mau berkomitmen untuk melayani Engkau di dalam komunitas ini. Biarlah kami terus mengerti apa yang menjadi tugas setiap kami di dalam komunitas ini. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Dia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kami bersyukur, kami kan setia Tuhan, sampai akhir hidup kami. Setia Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, bahwa yang setia sampai akhir hidup kami.
kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau yang selalu setia, kasih-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat setia, Kau yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau yang teramat baik bagi kami. Sampai syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, nama Tuhan. Kau terus mengajar kami untuk setia di dalam setiap komunitas. Ya benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami terus bersyukur Kau menempatkan kami di dalam komunitas yang kami kasihi ini. Kami terus mau belajar Tuhan. Apa yang menjadi panggilan kami. Dimanapun, kapanpun kami siap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami boleh hadir saat ini bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah setiap syukur kami yang telah kami ungkapkan, baik yang di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam panggilan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh merasakan rasa syukur yang luar biasa. Masih mau terus bersemangat, bersuka cita bersama Tuhan. Amin. Kok lemes ya? Masih terus mau bersuka cita? Amin. Siap-siap bernyanyi bersama memuji. Amin. Yuk. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Ayo lebih semangat lagi. Ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Suka dalam-Mu, Yesus Kau sukacitaku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku,
aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, oh Yesusku. Sukacitaku, sukacitaku, oh Yesusku. Sukacitaku, oh Yesusku. Sukacitaku. Sudah capek? Silakan duduk. Sukacita Tuhan sungguh kita rasakan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita untuk terus menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita sungguh ada ketika Yesus ada bersama kita. Kami merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terus lawat setiap kami masuk di dalam hati kami, untuk kami lebih mengenal Engkau, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu kuaskanku. Sungguh kami merasakan kehadirat-Mu saat ini Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus yang ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami sembah, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus yang ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus yang ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna.
yang ku sembah, Yesus, Yesus yang ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus yang ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Sikina manarala bakara ya rala bakara ya rala pataka manarala bakara ya rala bakara ya Sikina manarala bakara ya rala bakara ya rala bakara ya rala bakara ya Sikira la bakara ya rala pataka manarala bakara Irala bakara ya rala bakara ya rala bakara Irala bakara ya rala sikina manarala bakara Jangan khawatir akan hari esok, karena masa depan yang cerah yang Tuhan berikan. Bakara ya rala manara ya rala pataka manarala bakara ya rala bakara ya rala bakara Sikina manarala bakara ya rala sikina manarala bakara ya rala Irala bakara ya rala manara ya rala sikirala bakara ya rala pataka manarala bakara ya rala bakara ya rana magresina manarala bakara ya rala sikirala bakara ya rala harakarsika mayaraha
karashika Maria raha karashika Yara nama yara shikahara yara segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi aku. Dialah wala-wala kita para Rala pakara ya rala pakara ya rala manara ya rala pakara ya rala pakara ya rala pakara ya rala ya rala pataka manara sikira rala pakara ya rala pakara ya rala pakara ya rala pakara ya rala karashika hama yara rala pakara ya rala sikina manara rala pakara ya rala ina manara rala pakara ya rala sikira rala pakara ya rala pakara ina manara rala pakara sungguh lawatan-Mu Tuhan. Kami merasakan Kau hadir bersama kami saat ini. Kami bebas di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu bagi setiap kami. Amin. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk boleh mendengarkan kebenaran firman. Buka pikiran, mata, hati kami, agar hati kami boleh seperti tanah-tanah yang tandus. Dan benih-benih firman yang akan disampaikan boleh bertumbuh, bertunas, dan berbuah di setiap hati kami. Kami mau terus belajar seperti Maria untuk memilih bagian yang terbaik. Boleh bersama Engkau duduk diam mendengarkan firman. Ini setiap hati kami Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu Devi. Berikan rahmat-rahmat-Mu, curahkan kuasa-Mu agar semua yang boleh disampaikan Tuhan, semua berasal daripada. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun. Ya, karena kita ulang tahun yang ke-17. Coba saya tanya, siapa di sini yang sudah ber-PD di Avila ini selama 17 tahun? Siapa? Satu aja. Lebih dari 10 tahun di Avila? Lebih dari 10 tahun? 5 tahun ke atas? Kurang dari 5 tahun? Oke, ya. Jadi teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, karena hari ini kita semua temanya adalah Sweet 17 from Avila to Avila. Jadi nanti semua pembicaranya adalah dari Avila sendiri. Dan yang kita bahas adalah seputar Avila. Oke, next. Sejenak perjalanan Avila ya, Bapak Ibu sudah terkasih, dulu kita ber-PD-nya di sini. Ada yang pernah ikut PD di sini? Tahu ya? Nah ini
PD kita di sini dengan waktu itu pertama kali di bawah umur 10 timnya ada berapa Bu Lucy? 7 orang, oh, luar biasa 7 ya, dia macul dari sawah, nebang alas, Bu Lucy itu macul sampai sekarang seperti ini. Next. Nah setelah umur 10 tahun kita pindah ke balai paroki, kita pernah seperti ini sebelum COVID. Terus pada kemana ya yang lainnya ini ya pertanyaannya, next. Dan akhirnya inilah kita yang setia, yang tersisa, waduh bukan tersisa ya, kita yang tetap setia, oke? Cari kepalanya masing-masing, ada enggak? Ada. Next. Ya, jadi ini kami dulu timnya seperti ini, next. Sekarang berlanjut seperti ini, next. Berlanjut seperti ini, next. Dan ini yang terakhir, oke? Ini ulang tahun umur 16, nanti kita ulang tahun yang ke-17, acaranya jalan-jalan. Hanya from Avila to Avila. Jadi untuk Avila sendiri kita mau jalan-jalan. Kalau hadirnya 100% biayanya gratis. Di sini ada yang 100% orangnya enggak datang. Ya, ada umat yang 100% free tetapi enggak datang. Untung ya, berarti sudah 100%, hari ini mestinya enggak 100%. Oke, next. Next. Nah, sekarang pertanyaannya. PD itu perlu apa enggak sih? Perlu. Butuh enggak sih PD? Why? Kenapa? Kenapa kok perlu? Ayo yang paling buanter tuh, kenapa kok perlu? Apa? Butuh Roh Kudus. Kalau enggak pede enggak dapat Roh Kudus gitu. Ayo, perlu enggak? Mengapa? Yang setia datang ini. Kenapa? Butuh teman. Ya, apalagi yang muda-muda mungkin teman hidup. Ya, mengapa kita enggak perlu pede? Siapa yang perlu itu siapa? Terus pede ini punyanya siapa sih? PD ini punya siapa? Aduh, punyanya semua. PD ini punyanya siapa? Punyanya semua. PD ini punyanya siapa? PD ini punya kita semua. Ngomong sama kanan kiri, PD ini punya kita semua. Jadi bukan punyanya koordinator ya, setuju ya? Berarti PD ini adalah punya kita semua. Ada yang datang karena terpaksa? Terpaksa, nek gak dateng diamui CLD, nek gak dateng diinting-inting ambek Devi gitu ya, nek gak dateng digoleki, wawas kon ndak teko. Masuk di WA, kamu kemana kok ndak dateng? Kamu tahu ndak besok tuh wayahe PD, kenapa ndak dateng gitu ya. Wes timbang di omah ini teko ae wes teko walaupun terpaksa gitu ya. Terus bosen nggak datang ke PD? Mantul. Ya, awas ya nanti kalau ada yang ketiduran ya. Kadang-kadang jujur ya toh. Aduh firmane gak enak, bosen aku. Aduh pujiannya lo ndak masuk. Iku sing pujiannya kurang hot, bosen aku ya toh. Pujiannya salah-salah males aku, firmane elek males aku ya. Tanyai sebelahnya, kamu pernah bosen ndak? Kalau bilang kadang-kadang, mari kita bertobat sama-sama. Ya, mari kita bertobat sama-sama. Next. Jadi teman-teman hari ini kita mau belajar seputar Avila. Apa sih sebetulnya PD itu apa? Kenapa kok kita mesti PD? PD itu yang gimana? Mestinya yang benar itu piye? Ya apa? Next. Ya. Yuk kita baca apa sih definisi dari PD. 3, 2, 1. Stop itu aja. Ulangi yang keras. Nggak ono jame ya. Ya, persatuan keluarga Allah. Saya ulangi, persatuan berarti kita keluarganya siapa? Kalau keluarganya Allah, kanan kirimu juga keluarganya Allah bukan? Betul?
ditoleh belakangnya, kamu keluargaku loh. Aku keluargamu loh. Kalau enggak kenal sekarang kenalan, namamu siapa? Mosok dulur gak kenal. Kenalan, namamu siapa? Dorek dijak salaman langsung sing enom dhisik, pinter deh. Do, mama papanya dulu do, jangan anaknya dulu do. Dikatakan PD itu adalah persatuan keluarga Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus dengan model gereja perdana, ya. Jadi hari ini kita membahas tentang PD supaya teman-teman semua ngerti apa sih PD itu. Bukan ayo PD, ayo apa itu PD? Pokoknya nyanyi keplok-keplok, pokoknya rame-rame ada firmannya. Tapi nggak ngerti PD itu apa. Datang jam berapa? PD-nya jam 10, nanti datang aja jam 10:30 wayahe firman. Nah loh, nanti cepet-cepet kita pulang. Timbang suwe-suwe nanti belum selesai kita pulang aja. Ya toh pokoknya oleh lemper. Lemper mana? Ya, di sini dikatakan PD itu adalah sarana menerima, memelihara, dan bertumbuh dalam hidup baru. Jadi saudara terkasih, di PD inilah kita menerima hidup baru. Apa hidup baru? Hidup baru itu adalah hidup bersama dengan Roh Kudus. Kalau dulu, saya tanya sekarang, Roh Kudus tinggal di mana? Tinggal di hati. Yang tinggal di hati kita ini adalah Roh Kudus. Pribadi Allah ketiga itu tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Saat dibaptis kita menerima Roh Kudus. Masalahnya seringkali Anda dan saya pada saat kita udah dibaptis, kita hidup menurut karepe dhewe. Dijawel, betul toh kamu gitu, aku juga. Nah, karena kita orang-orang yang dibaharui, kita ingin agar kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya peranan Roh Kudus itu ada, supaya suara Roh Kudus itu kita ikuti, bukan suara kita dewek. Pada saat kita marah, kita murka, Roh Kudus bilang, sabar. Karakterku itu sabar. Kalau dulu kita tidak pakai sabar-sabaran, hajar. Tapi pada saat kita menerima hidup baru, kita dengarkan Roh Kudus bilang sabar. Mau nggak mau sabar. Mau nggak mau lagi sabar. Ya, ambil nafas, akhirnya kita bisa sabar. Kita adalah orang-orang yang menerima hidup baru karena kita mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara terkasih, pada saat Anda dan saya mengalami hidup baru oleh Roh Kudus, kalau kita tidak gombol, kita tidak bareng sama orang-orang yang hidupnya juga dibarui Roh Kudus, balik apa enggak? Balik, ya toh. Kalau di luar, aku mangkel loh ya, nek di luar, oh ancene dibales saya, mau benceno, itu memang benceno kalau di luar ya, kalau di dalam. Aku mangkel, sabar. Ayo sabar, kita berdoa supaya kamu bisa mengampuni, ya toh. Kalau di luar hajar, wah memang brak banting gitu kan. Makanya kita perlu berkomunitas supaya kita menerima, memelihara hidup baru yang sudah kita terima. Tetap karakter Allahnya itu muncul, tetap peranan Roh Kudusnya ada. Amin. Dan kita mau bertumbuh. Saya terkasih, dunia itu majunya luar biasa, betul? Dulu kita berbuat dosa itu susah. Ya, mau cari film anak-anak sekarang bilang bokep gitu kan. Film bokep itu dulu penuh perjuangan ya. Mesti apa? Video toh. Sak gini, sak gedene, sak batu bata gitu kan. Itu nyewa, sudah nyewa itu mesti delik-delikan. Boleh apa enggak gitu ya, boleh apa enggak, sak gini, sak gedene, sak mene, sak. Ya toh? Jadi mau berbuat dosa tuh kalau pulang apa itu? Enggak, apa itu? Kaset, lihat. Oh gede gak bisa didelikno, susah berbuat dosa. Ya toh? Sekarang cuma sejauh jari ditotel-totel sudah berbuat dosa. Dunia majunya luar biasa.
Dosa itu tingkatnya luar biasa. Kalau Anda dan saya kita tidak mengikuti perkembangan dosa dengan kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita juga akan entek. Tahu entek? Tergilas oleh dosa. Tergilas oleh hidup dunia dan kita enggak bertahan. Amin. Amin. Makanya kita perlu kumpul dengan orang-orang yang hidupnya juga mengalami hidup baru. Saya contohnya. Next. Belum tadi lali, Sitoe dibaca. Ya, ayo kita baca Efesus 4:15. 3, 2, 1. Wes tak baca timbang sumpek aku. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Maka kita harus terus bertumbuh, saudara-saudara kasih. Pada saat Anda jalan di tempat, itu dunia sudah maju, kita ketinggalan. Apalagi kalau kita mundur, tambah ketinggalan, tambah dilep, diambil oleh yang mengaum-ngaum ya. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Habislah kita. Ya, next. Sekarang kita mau lihat apa itu model gereja. Sebentul. Ini loh, saya terganggu sama yang tengah itu kok melet, kenapa itu? Yang kaos putih itu. Next. Ayo ini ya. Gereja perdana ada di kisah 2, 42, 47, kisah 4, 32, sampai 47 salah itu. Next. Yang sini genap, yang sini ganjil. Bacanya harus semangat ya. 3, 2, 1. Hop. Mana 42? 42. 3, 2, 1. Ada yang saya tulis dengan warna merah ya. Dan itu yang akan next. Jebret. Nah, terakhir ini loh kalimat ini yang perlu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda bayangkan itu adalah para orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan, betul? Sama dengan Anda dan saya saat ini. Amin. Kalau kalimat ini dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti Anda yang datang ke PD ini adalah, ulangi ya, berarti Anda yang datang ke PD ini adalah, amin. Anda rindu orang lain nambah di sini sebagai orang yang diselamatkan? Rindu? Mau? Betul? Rindu ya? Rindu ya, tenanan ya, rindu ya. Oke, yang huruf merah tadi itu saya ringkas jadi ini. Ayo, nah, di sebelah sini ada bertekun dalam pengajaran, persekutuan, memecah roti, berdoa, memuji Allah, itu panahnya ke atas. Berarti itu adalah dari kita untuk Tuhan. Yang kedua,
tetap bersatu, kepunyaan bersama, membagi-bagikan miliknya, bertekun dengan sehati, berkumpul, makan bersama-sama dengan gembira, tulus hati. Itu adalah hubungan antar kita. Dan dikatakan mereka mengadakan mujizat dan tanda, Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Ini adalah judreng hasilnya. Saudara terkasih, saya mau membahas ini. PD itu apa sih? Apa PD itu? Jadi kita bukan hanya datang, loh wis mulai, WL mulai, nyanyi, firman, selesai, dapat lemper pulang. Lemper maneh. Bukan cuma itu ya. Kita mau belajar siapapun Anda baru pertama kali, Anda sudah 10 tahun, 5 tahun, 2 minggu, berapa bulan, kita mau belajar. Bahwa yang namanya keluarga, yang keluarga Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus itu, mereka melakukan apa? Bertekun dalam pengajaran. Berarti kita semua belajar. Pada saat mendengarkan firman, bukan hanya dengar keluar, bukan hanya ya bagus, bukan hanya aku sudah tahu, tetapi kita bertekun dalam pengajaran. Ya, Anda bayangkan, biasanya orang-orang yang membawa firman di sini itu satu perikop itu bisa jadi 45 menit. Itu berarti satu perikop ini betul-betul dihayati, dipahami, dimengerti, dan disampaikan. Anda jangan hanya, sudah tahu. Saya seringkali menantang, kalau kamu sudah ngerti, sudah tahu, ngomong 30 menit aja, ngomong. Kalau enggak bisa menceritakan, enggak bisa membuat orang lain paham, berarti kita belum paham. Maka kita harus bertekun, belajar. Enggak cukup mungkin cuma seminggu sekali, kita harus belajar lebih dari itu. Ya, persekutuan bersama-sama, belajarnya bersama-sama. Pernah dulu waktu sekolah belajar kelompok enggak? Kenapa kok belajar kelompok? Kadang-kadang belajar sendiri angel. Belajar sendiri males. Belajar sendiri enggak bisa. Tetapi pada saat belajar bareng-bareng, kita mungkin disemangati, kita mungkin lebih mengerti, ya. Kecuali kalau teman belajarnya mau males, tua mbah wis gak usah belajar, jalan-jalan. Ya itu. Ini enggak ada di tempat ini ya. Kita semua bersekutu, memecahkan roti, berdoa, memuji Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan. Kenapa kok butuh memuji Tuhan di PD? Minggu depan dateng. Saya ulangi, minggu depan dateng. Dibahas. Minggu depan dibahas tentang memuji Tuhan. Ya, oke? Jadi minggu depan harus datang. Kenapa kok PD ada memuji Tuhan, bersyukur dan macam-macam, itu semua nanti akan dibahas. Jadi teman-teman, yang namanya persekutuan ini adalah kumpulan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Mungkin di rumah berdoa, aduh kroso garing, kroso sepo, betul ya? Disinilah kita bersama-sama berdoa. Nah teman-teman, pada saat berdoa, saya sudah pernah membahas tentang hadirat Tuhan. Ada yang hadir enggak? Ya, bahwa kita berdoa itu haruslah tembus sampai pada hadirat Tuhan. Karena pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bertemu muka dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, merasakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang harus ada di dalam persekutuan doa. Tetapi seringkali kita datang, kita di rumah enggak pernah berdoa. Kita di rumah kosong, kita di rumah garing, datang ke sini, ini WL ini sudah ngajak, ayo memuji Tuhan, ayo. Kerasannya itu kayak narik gerobak 1 ton gitu ya, 1 kintal ya. Karena kita tidak berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu adalah, ada gambar toh pintu Tuhan Yesus mengetuk ya. Pada saat kita seorang pendoa, kita tuh sudah membuka pintu dan Tuhan Yesus sudah masuk. Tapi pada saat kita bukan pendoa,
Tuhan Yesus tuh ketok di sini WL. Mari kita memuji Tuhan ketok gak dibuka no. Itu adalah ilustrasi yang terjadi. Maka teman-teman, pada saat kita di rumah adalah seorang yang berdoa. Pada saat berdoa itu kita ada apinya, betul ya? Hati kita tuh ada apinya. Api. Kalau api-api itu berkumpul, apa yang terjadi? Wus, terbakar menjadi api yang berkobar-kobar. Disitulah pujian penyembahan memuji Allah luar biasa dahsyatnya. Amin. Rindu ya. Sakno nanti WL dewean bengok-bengok. Mari kita buka hati, arahkan kepada Tuhan. Nah, nanti minggu depan akan dibahas lebih lengkap lagi. Ya, disenggol sebelahnya, datengo. Supaya kita rindu di Avila ini, waduh pujiannya luar biasa. Kita semua pada saat mengangkat tangan, jublok, waduh manifestasi terjadi, sana jatuh, wah seperti itu saudara. Itu bukan tergantung dari WL-nya yang sakti, yang bekerja itu Allah Roh Kudus. Kita tinggal membiarkan Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ya, jangan bilang WL kurang sakti. WL enggak bisa itu opo garing. Ya. Kita jangan menunjuk ke sana, tapi menunjuk ke diriku. Aku bagaimana? Oke? Nah, sekarang kita lihat yang di tengah. Yang di tengah itu adalah kita-kita ini loh, kita-kita yang ada di sini. Tuh, dikatakan apa? Bersatu. Gimana supaya kita bisa bersatu? Maka kita harus kenal dulu, betul? Kalau nggak kenal, maka kenalan. Kenalan dulu. Kalau enggak kenal maka kenalan. Gimana mau kenalan? PD-nya sudah mulai baru datang. PD-nya belum selesai sudah pulang. Lah mau kenalan mbek sapa? Ya toh. Maka kita harus, makanya teman-teman datanglah sebelum jam 10 supaya kita bisa ya toh kenalan. Oke? Kepunyaan bersama membagi-bagikan. Nah, di sini loh, PD ini yang kadang-kadang peranannya kurang nampak. Bahwa di dalam PD kita ini berbagi. Saya ulangi, di dalam PD kita berbagi itu berarti memberi. Yo apa? Sini aja nggak apa-apa, sini aja, nggak usah tengah, sini aja. Terus kadung. Ya atas sama atas. Oke, saya ulangi ya. Dikatakan kepunyaan bersama membagi-bagikannya. Saya ulangi. Membagi-bagi. Membagi-bagi itu berarti menerima atau memberi. Saya ulangi, membagi-bagi berarti kita, catat ya, salah satu kesalahan yang dimiliki oleh semua yang hadir di PD adalah pada saat datang ke PD berharap menerima. Itu salah. Di PD kita berbagi. Memberi, ya jangan datang, Ling, di dompetmu ada piro Ling? Ling bagi-bagikan. CAD tadi bawa apa, ya bagi-bagikan. Bukan hanya begitu ya teman-teman ya. Kita berbagi, berarti pada saat tadi katakan PD ini keluarga Allah loh, berarti milik kita semua. Tidak ada tuan rumah, tidak ada yang punya PD. PD milik kita bersama. Siapa yang berbagi? Kita semua, bukan hanya tim, bukan hanya koordinator PD, melet koordinator PD ini berbagi-bagi terus ya. Tetapi kita semua adalah berbagi. Ya, catat kata-kata saya, berbagi. Berbagi apa? Yang terutama paling gampang adalah berbagi kasih Tuhan. Amin.
Jangan datang dengan aku ini letih lesu, berbeban berat, kasihani aku mau mendapatkan pencerahan, aku mau begini, aku mau begitu, aku mau, begitu sampai di PD harapannya tidak terpenuhi, kecewa. Muntaber, mundur tanpa berita. Satu lagi apa istilahnya? Pelan-pelan ngilang tuh. Pelangi, pelan-pelan ngilang. Ya, ngilang. Jadi teman-teman, kita datang ke PD ini berbagi. Jangan pernah berharap aku datang, aku minta diperhatikan, aku minta dikasih lemper. Lemper mana? Tetapi kita berbagi, oke? Kita berbagi, semuanya berbagi. Pada saat kita datang terus kita merasa tamu, kita bukan merasa tuan rumah. Pada saat kita merasa tamu, maka kita berharap ingin disapa, betul? Ingin diperhatikan, ingin dihargai. No, salah. Ada satu teman sendirian, langsung karena ini rumahku, aku mau berbagi, didatengin. Halo, siapa namanya? Kenalan. Amin. Amin. Itu adalah PD yang benar. Pada saat kita punya masalah, jangan diem aja. Di sini kita satu keluarga. Tolong doain aku. Ya, tapi hati-hati ojo sampai ternyata CLD itu orangnya gini-gini, masalahnya gini-gini. Awas. Itu bukan Roh Kudus. Ya, itulah PD, kita saling berbagi, saling memperhatikan ya. Bertekun dan sehati. Bagaimana kita bisa sehati kalau kita tidak kenal? Gimana kita bisa sehati kalau kita tidak memperhatikan? Gimana kita bisa saling sehati kalau kita tetap merasa aku bukan bagian dari PD ini? Aku cuma datang dan dolan. Disenggol kanan kirinya, bertobatlah. Iki rumahmu. Ya, oke. Jadi saya berharap minggu depan semua yang datang, wah gimana kabarnya? Walaupun sik kamu siapa ya? Enggak apa-apa, kenalan. Wah gimana? Waduh, semua harus begitu. Amin. Semua harus begitu, itu namanya PD. Makanya saya kalau datang kan saya, wah gimana kabarnya? Padahal iki mau sing endi ya? Ini sudah apa? Enggak apa-apa, yang penting kita berbagi sukacita ya, berbagi senyum yang manis. Amin. Amin. Wawas nek minggu depan enggak, bilang. Wawas nek minggu depan. Oke, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Maka teman-teman, kadang-kadang kan kita ada makan bersama, gitu. Nek makan bersama aja akeh-akeh dan mbok entekno ayame, pitike dientekno Daniel. Jadi kita makan bersama-sama, itu supaya kita akrab, bisa makan. Ya apa kabarmu sama makan soto ya toh. Gimana minggu depan gimana, firman tadi ya apa ya, makan bersama. Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa waduh aku cuma seminggu sekali, aku enggak kenal. Anda bilang, aku mau loh bergabung di pelayanan di Avila. Kita pasti dengan senang hati. Senang ya toh. Ayo kumpul ya, kalau kita kan biasanya sibuk tuh. Ini siapa Greta, sibuk terus ngutek-ngutek wabel, uang ngutek-ngutek ini yang WL. Mikir lagune mau ngafalno. Semuanya pada sibuk, yang sana ngabsen, semuanya pada sibuk. Terus kapan kita mau makan bersama-sama, mau berkumpul? Ada satu waktu di dalam satu minggu kita berkumpul. Ya, acara pertama apa? Makan. Rujaan. Anda bilang aku mau kumpul. Seneng gitu. Kumpul loh, datang loh. Amin. Ya. Nah, kalau dalam suatu PD ini terjadi, itu terjadi, hasilnya itu loh. Kita banyak terjadi mujizat dan tanda.
bukan hanya cuma WL, bukan cuma pembawa firman, tetapi dikatakan orang-orang yang bersekutu itu. Amin. Amin. Oke, next. Nah, sekarang saya mau bercerita. Avila itu siapa sih? Bukan apa loh ya. Siapa? Karena suatu persekutuan doa itu adalah makhluk hidup. Kenapa? Karena tergantung dari orang-orang hidup yang ada di dalamnya. Maka PD itu adalah makhluk hidup, bukan sesuatu, bukan apa, tapi siapa. Karena besar kecilnya, mati tidaknya, hidup tidaknya, bagaimana PD itu tergantung dari kita-kita yang ada di dalamnya, maka PD ini adalah makhluk hidup. Amin. Oke, kita mau lihat siapa sih Avila, kenapa kok kita bergabung di Avila. Next. Ya, PD Avila ini mempunyai visi hidup di Wafano. Nanti kalau ada ulang tahun keluar pertanyaan untuk hadiah. Visinya apa? Hidup sebagai murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman. Amin. Kita mau menjadi murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, ya. Murid itu enggak cuma belajar. Murid itu kita menjadi murid tetapi juga memuridkan. Apa maksudnya memuridkan? Mengajak orang lain menjadi murid. Ngajak orang lain, ayo datang ke PD. Ini ada berapa orang ini? 728 dikali 2 misalnya. Ya, kita menjadi murid itu di samping kita belajar bertekun, kita juga memuridkan orang lain, mengajak orang lain untuk menjadi murid. Yang dimaksud dewasa di sini adalah kita ini selalu hidup Kristus menjadi pusat. Dengan apa yang kita lakukan, jari-jari roda kehidupan Kristiani sehari-hari apa aja? Jari-jari roda yang pertama, doa, yang kedua, firman, yang ketiga, komunitas, yang keempat, pelayanan. Diulangi, nomor 1, nomor 2, firman, nomor 3, komunitas, nomor 4, ulangi. Ojo rame. Rame. Ya gini enak ya, nek di PD sendiri ada sing rame diamui ya. Nek PD lah yo gak wani ngamuki aku. Dengarkan rame ae. Ayo apa? 1 apa? 2, 3, 4. Nah, itu loh. Berarti kita adalah orang-orang yang melakukan itu baru kita disebut dewasa. Ya toh? Pelayanan bukan minta dilayani, berdoa bukan selalu minta didoakan, baca firman bukan ngerungokno tok tapi dibaca, dipelajari, berkomunitas. Amin. Sebelahmu ngomongi, rungokno iku rungokno. Next. Nah, karena itu adalah visi itu yang kita ingin bawa. Ya, karena kita itu adalah tujuan dari Avila, maka kita punya misi. Misi itu adalah apa? Sesuatu yang kita lakukan agar visinya tercapai. Yang pertama apa? Mendorong, memfasilitasi semakin mengenal serupa dengan Kristus melalui PD, seminar, retret, pertemuan rutin di luar PD. Nah, di luar PD ini kalau kita ini ada. Setiap minggu pertama hari apa yuk? Senin pertama dan Selasa ketiga. Tapi tim pujian ada juga setiap hari Rabu mereka latihan nyanyi. Tim doa ada hari Jumat untuk sama-sama berdoa. Wakeh loh ya.
kalau rindu, mau, meloo. Amin. Kudu apa? Meloo, dateng orek. Jok melok tok tapi enggak dateng, ya toh? Mengorbankan, mengobarkan semangat evangelisasi. Evangelisasi itu apa? Menceritakan tentang kabar baik. Kabar baik itu menceritakan tentang siapa? Tuhan. Jadi kita mengobarkan semangat evangelisasi. Kita terus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan apa? Semangat. Bukan kalau ketemu, aduh boyokku, aduh bojoku, aduh anakku. Nah, itu semua meskipun kita punya masalah, pada saat kita berkobar-kobar ya toh. Aduh bojoku, puji Tuhan, aku punya bojo meskipun bencekno tapi Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih nanti aku doakan Tuhan, tumpang tangan Tuhan. Kalau enggak perlu, kalau enggak mempan tumpang kaki Tuhan. Terakhir tumpang tindih. Ya, mendorong anggota untuk menghidupi jari-jari roda kehidupan Kristiani. Tadi doa, firman, komunitas pelayanan. Membawa anggota mengalami Tuhan dalam setiap kegiatan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi setiap kegiatan yang kita adakan, kita itu tidak cuma hura-hura. Kita ingin agar setiap orang mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Setiap PD bertemu dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami indahnya kuasa Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Rek ojo main HP terus saya tak jewer loh ya. Oh pinter-pinter ya wes, gak situ. Dicatat. Biar nanti kalau ulangan keluar, kalau ulang tahun dapat undian, dia kepengen hadiah ini. Next. Kenapa perlu ke PD? Next. Ya. 10 menit lagi saya selesai. Supaya kita melekat pada Kristus dan bertobat. Supaya kita melekat pada Kristus dan bertumbuh. Tadi sudah saya katakan, sudah terkasih, saya sudah ikut PD, ya, melekat pada Kristus dan bertumbuh. Itu sejak saya bertobat mengalami hidup baru itu saya kelas 3 SMA. Ya toh. Kabeh mikir 3 SMA aku tahun piro. Ya. Lebih kok ngawur. Tahun 89. Tahun 89 saya mengalami hidup baru. Tahun 90 saya mulai ber-PD walaupun on off. Kenapa on off? Anak kos tergantung ada sing jemput ya PD. Sing jemput ganteng apa enggak melok ya tahun ini. Enggak ada. Ya. Dan itu sampai sekarang enggak apa tahun 90 sampai sekarang 2025. Berapa tahun? 35 tahun. 36 89. Ya, 36 tahun, lebih dari separuh hidup saya itu selalu ber-PD. Kenapa? Saya pernah keluar dari PD. Tahun 98, ya, setelah saya ber-PD sekitar 8-9 tahun, karena saya kerja luar kota, saya itu di sana juga sudah pelayanan loh ya, sudah nge-WL, sudah ngajar CAP waktu itu. Sudah bawa firman, 9 tahun. Saya keluar di PD karena saya kerja di luar kota. Saya kerja di suatu perusahaan, bosnya orang Yahudi. Pernah ketemu sama orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, pernah berkomunikasi sama orang Yahudi. Wah. Dan dia membawa orang-orang Yahudi dari Surabaya, dari Israel, dari India, dari New York dibawa kabeh ke Indonesia. Biuh. Musuh satu aja pusing, ini musuh kayak orang Yahudi. Wah, di situ yang namanya fitnah memfitnah, tusuk menusuk. Tusuk tuh gini ya, tusuk menusuk. Sikon mikon. Itu luar biasa, saya enggak tahan. Saya orang baik-baik, orangnya cuma kenal haleluya puji Tuhan. Seorang yang ber-PD masuk dalam dunia seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Apakah saya berkata, sabar,
bertobatlah. Oh tidak, saya juga seperti mereka, saya bisa gebrak meja, saya bisa tunjuk, saya bisa teriak. Itu saya lakukan sekitar setahun dan tiba-tiba saya tersadar, Devi, kenapa kamu? Saya mak jelek. Saya toleh ke belakang, Devi yang lalu hilang saudaranya dalam 1 tahun hidup dalam dunia seperti itu. Ya, kenapa? Sudah tidak melekat pada Kristus. Ke gereja seminggu sekali itu pun datang ke gereja dengan mangkal. Begitu ya. Bahaya kalau kita tidak berkomunitas. Kuping kita terbiasa dengan dunia. Mata kita terbiasa dengan hal-hal dunia. Lama-lama semuanya menjadi wajar dan normal. Amin. Kita hidup, anggap aja 7 jam ya toh. 7 jam dikali 24 jam. Kita ke gereja cuma 1 jam. Romo khotbah cuma 15 menit. Kita mendengar itu 1 jam, musuh berapa jam? Tidak bisa. Maka kita harus membiasakan diri kita untuk terus melekat kepada Tuhan dan bertumbuh. Amin. Supaya kita tidak ikut arus dunia. Pada saat kita ikut arus dunia, kita bisa menipiskan dosa. Apa maksudnya menipiskan dosa? Kalau di PD bilang jangan begini, jangan begitu, di luar bilang enggak apa-apa lah. Titik-titik, tipis, enggak apa-apa. Ya. Nah itu sesuai, iya enggak apa-apa, semua juga gitu, enggak apa-apa. Sesuai enggak apa-apanya jadi gede. Hati-hati. Next, yang kedua. Ini sudah, terus. Rumah untuk bertumbuh. Kita perlu rumah, teman-teman. Ya. PD ini adalah jadi satu keluarga. Lihat ini semua temanya, piyama. Piyamaan kabeh, baby dolan, dasteran semua ya. Kita kalau kumpul kayak gini loh, pakai daster, pakai baby doll, pakai piyama, ya toh. Ada yang pakai rorolan itu ya, Cik Jin pakai rorolan itu. Ita pakai apa Ita? Ya, jadi kita sama-sama makan, sama-sama seneng-seneng. PD ini jadi rumah kedua. Kita bakal lebih sering ketemu dengan orang-orang di PD ini daripada mungkin saudara kandung kita. Yang tahu kalau ada masalah dulu adalah seharusnya orang-orang yang di PD. Begitu satu ada masalah, ada yang bisa kita bantu. Kita mesti ya apa, kamu ya apa. Ayo kita berdoa, diparani. Ya, supaya kita punya rumah bertumbuh dan rumah berkumpul. Supaya kita enggak keleleran teman-teman. Beda loh ya, enggak punya rumah bertumbuh itu beda. Next. Yang lebih penting ini adalah menghidupkan karunia dan karisma roh di dalam PD. Kita sama-sama pujian dan penyembahan. Kita sama-sama memuji bersama dengan Roh Kudus. Kita bersama-sama menanti urapan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus. Pada saat nanti kita minta didoakan, kita berdoa supaya kita mengalami jamahan Roh Kudus dalam firman, ya. Karunia Roh Kudus supaya hidup. Kita kalau ngomong karunia Roh Kudus, ada karunia, sabta karunia Roh Kudus, itu yang untuk, udah pernah dibahas, saya tidak akan bahas, Raymond yang bahas. Ingat waktu di G23 itu udah dibahas, jadi saya nggak akan membahas. Ini kan kita bersambung semuanya ya. Ya, itu adalah untuk kita bertumbuh secara pribadi dan ada karisma di mana itu kita praktekkan di PD. Karena karisma itu adalah untuk orang lain. Ya. Jadi misalnya kita tadi pujian penyembahan, waktu sedang menyembah ada yang berkata tadi ini ngomong apa aku sampai lalu. Eling. Nggak eling, ya kan nggak eling. Ngomong apa nggak eling karena waktu itu ada dorongan yang kuat bicara, tapi ngomong apa sudah nggak ingat ya toh. Nah itu adalah Tuhan berbicara. Tuhan ingin berbicara kepada kita yang ada di sini. Tuhan memakai orang untuk berbicara.
Ya. Karisma itu ditujukan untuk orang lain. Kalau ditujukan untuk dirinya sendiri itu nanti GR ya toh. Hai Devi, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Itu karepe dewe. Ya, tetapi yang namanya karisma itu adalah untuk orang lain. Coba bayangkan, Anda datang ke sini mungkin berdoa untuk pekerjaannya. Tuhan, aku ada 2 pekerjaan, yang A atau yang B, bingung gitu. Berdoa sendiri, bingung tidak bisa menentukan. Terus di sini pada saat kita pujian penyembahan, Tuhan ngomong, tetapkan hatimu, jangan takut. Aku Tuhan yang akan menunjukkan jalanmu. Terus kita didati, mantep, oh pilih yang A. Nah itu adalah salah satu Tuhan berbicara di dalam PD. Ada mungkin seorang ibu yang mendoakan anaknya, aduh Tuhan anakku ini kok cek nakal tidak bertobat. Tuhan Pak bisa pakai salah satu dari kita misalnya. Di sini ada seorang ibu yang sedang mendoakan anaknya. Ibu, doamu dijawab Tuhan, bersyukurlah. Nah, pasti kita tuh kan seneng toh, bener ya? Yang punya pergumulan terus dijawab di PD, yang tadinya datang dengan tidak percaya, Tuhan ngomong, percayalah kepadaku, aku Tuhan yang selalu bersama dengan engkau misalnya. Seneng toh mengalami Tuhan, ya itu. Bayangkan kalau hal itu tidak hanya di Tuhan memakai 1 orang, 2 orang. Tetapi semua Tuhan bisa pakai. Tuhan itu bisa pakai saudara, Tuhan itu ngomong. Cuman ada yang bisa dengar, apa yang ada yang bisa tidak. Kenapa kok bisa dengar, bisa tidak? Orang yang hidup doanya baik, orang yang relasinya dekat dengan Tuhan, langsung nangkep maksudnya Tuhan. Contoh, saya sama Adi, kita dekat karena kita satu keluarga, ya toh. Nek Adi sudah begini, oh lapar, ya toh. Kalau dia gini kan Bu Lucy, Mas Yoguwina gini, Bu Lucy bilang, matamu kena apa di? Ya, gitu. Karena enggak kenal. Tetapi kalau saya tahu, oh itu lapar langsung, makan nak. Ya, sama seperti itu kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada semua orang. Tetapi kita harus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan bisa memakai Anda dan saya. Amin. Kesimpulannya, sudah tahu ya PD sekarang bagaimana? Kita harus berbagi, PD adalah milik kita semua. Tidak ada yang tamu di sini, tidak ada yang punya, karena ini adalah keluarga, rumah kita bersama. Datang lebih awal supaya kita bisa berkenalan, pulang jangan kesusu pulang, kecuali hari ini kita kesusu pulang. Karena kita ada acara, habis ini ada acara LOJ, semua bakal semburat. Ya toh? Karena acaranya seharusnya jam 10, ini kita udah telat berapa jam, makanya nanti langsung cepat berangkat. Amin. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kalau Anda belum kenal dengan kanan kirinya, sekarang kenalan. Tanya siapa namanya. Kenalan dengan belakangnya, ditanya siapa namanya. Terus kasih pesan, minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah, ya. Bagianmu nanti. Oke. Saat ini kita mau tundukkan kepala. Kita mau bergandeng tangan. Jangan biarkan ada yang sendirian. Dirangkul. Dirangkul, maksudnya dirangkul bukan dirangkul begini. Dirangkul supaya jadi satu. Supaya kita jadi satu keluarga. Kita mau bergandengan tangan bersama-sama. Kita adalah satu keluarga ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. 17 tahun Avila boleh ada. Kami percaya kalau bukan karena penyertaan-Mu, mungkin Avila nggak sampai 17 tahun. Kami percaya kalau bukan karena rencana-Mu, Avila nggak boleh ada sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirim teman-teman pelayanan, Engkau sudah mengirim keluarga-keluarga untuk bergabung di Avila. Ya Tuhan, kami belajar lebih lagi bagaimana kami harus berkomunitas, bagaimana kami menjadikan Avila sebagai rumah kedua kami, rumah untuk bertumbuh, rumah kami tinggal bersama dengan keluarga kami yang Engkau.
pada saat mengalami kekeringan, mengalami pergumulan, boleh mengalami sukacita karena kami. Boleh mengalami sukacita karena kami berbagi sukacita. Kami berbagi semangat, kami berbagi kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami yang saling bergandeng tangan Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu ini satu keluarga Tuhan. Jadikan kami satu bersama-sama dengan Kau Tuhan Yesus. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu Tuhan, untuk kami sama-sama bersekutu, untuk kami sama-sama berdoa, memuji Engkau Tuhan, untuk kami sama-sama kami boleh saling berbagi, kami boleh satu keluarga dengan tulus hati, satu hati, bertekun, berdoa, belajar, saling menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau memakai setiap kami, untuk kami boleh mengabarkan, memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu Tuhan. Kami akan berbagi, kami akan saling menceritakan tentang kebaikan-Mu, kami akan saling menceritakan tentang kabar sukacita. Mulai dari kami lebih dulu Tuhan, kami akan membawa orang lain. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Sungguh luar biasa hari ini. Kita mau terus melekat dan bertumbuh di dalam PD ini. Amin. Amin. Yakin? Minggu depan ya kita terus seperti saudara bersama-sama berbagi kasih dan melekat mau bertumbuh di dalam PD ini, saling setia mendoakan dan berkomitmen untuk terus hadir. Amin. Amin. Sebagai rasa syukur semua yang diberkati di tempat ini, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengembalikan semua untuk kerajaan Allah. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu.
bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Mohon perhatian, ada beberapa pengumuman. Silakan. Bulan ini kita masih di dalam serial Sweet 17 From Avila to Avila. Jadi jangan sampai bolos. Jadi ini yang pertama tadi, pentingnya berkomunitas. Kemudian tanggal 8 kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyembah, menjadi penyembah yang benar. Hari Sabtu 8 November di tempat yang sama, yang akan dibawakan pembicaranya oleh LL Luciana Limantara jam 10. Kemudian yang tanggal 15 itu kita bersama-sama misa. Oh ya, jadi tempatnya bukan di sini, tapi kita di atas di Hall Pasturan, di depan ini masuk dari Gua Maria ya, naik di atas seperti biasa. Kemudian hari Sabtu depan tanggal 15 kita akan misa pelantikan dengan pengurus baru yang kemarin sudah terpilih bersama Romo Paroki, Romo Kepala Paroki, Romo Eko Budi Susilo, dan kemudian kita sama-sama makan bersama-sama yang seperti tadi Bu Dewi sempat ngomong, kita mau berfellowship bersama, kita makan tumpeng bersama. Jadi jangan lupa kosongkan perut ya. Nanti kita sama-sama keroyokan makan tumpeng. Jamnya jam 10 di Balai Paroki di bawah ya, di tempat ini. Lalu yang Sabtu yang keempat, kita tanggal 22 Oktober ada KKU. Berfellowship bersama dengan Oni, worship leadernya. Oh, Devi Joana. Ya, dengan Bu Devi lagi kita bersama-sama berfellowship bersama di tanggal 22 ini. Ini tanggal keramat ini. Tanggal keramat. Jam 10 juga ya di tempat ini, mohon kehadiran juga karena ini sangat berkaitan terus pengajarannya ya. Kemudian 29.30 ini kita acara yang kita nanti kita akan bersama-sama bersiarek. Jadi mulai sekarang minum vitamin, ikutin semua dari Avila untuk Avila ini. Jadi nanti kita lebih guyup, lebih akrab. Jadi satu keluarga di dalam komunitas ini. Amin. Siapkan hati mulai saat ini. Kemudian kita ada teman baru yang baru datang hari ini. Boleh saya undang Marcella ke depan, kita boleh kenalan. Ini satu anggota yang baru di PD di tempat kita, namanya Marcella. Marcella ini bersama-sama dengan saya ketika siarah kemarin bersama-sama. Silakan, namanya siapa, alamatnya di mana, paroki mana? Halo, nama saya Marcella. Halo Marcella.
Saya dari Lakar Santri, Paroki Yakobus. Yang lain yang baru pertama kali datang, ayo saya undang bangkit berdiri bersama-sama Marcella, ayo. Cuman Marcella aja, semua sudah pernah ke sini? Siapa yang baru hari ini? Gak ada ya? Puji Tuhan. Kalau bisa tiap hari bertambah, jadi ajak temannya ya, jadi member get member. Diajak temannya untuk datang hari Sabtu depan. Lalu setelah PD ini tetap ada pelayanan doa di tempat ini yang tetap rindu untuk didoakan di dalam pergumulannya. Kami tim doa siap mendoakan Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir mungkin ada yang berulang tahun. Akhir Oktober sampai dengan tanggal 1 ini, tanggal 25 sampai tanggal 1. Belum ulang tahun? Oh silakan, ayo maju. Silakan Bu yang mau yang berulang tahun. Yuk. Birthday to you. Joshua dan Bu Bernadetta, ayo. Teman-teman mari kita doakan bersama-sama. Masih ada lagi. Mari Bu, nanti dapat hadiah loh. Kenapa? Oh November, ini tanggal 25 Oktober sampai 1 November. Oh wis lewat. September. Ini Oktober. Ya enggak apa-apa. Kita doakan Bu Bernadetta dengan Yosua. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengarahkan tangan untuk Bu Bernadette dengan anak Yosua yang berulang tahun bertambah 1 tahun umurnya. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur untuk anugerah umur panjang yang Kau berikan untuk Bu Bernadette dan Yosua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kiranya Engkau mau menambahkan setiap kesehatan, pelayanan, berkat-berkat-Mu yang dari surga Kau curahkan Tuhan. Dari seluruh aspek kehidupannya. Kau berkati juga keluarga Bu Bernadette dan anak-anaknya Tuhan. Semua pekerjaannya, sekolah anak cucunya Kau buatnya berhasil. Kami juga berdoa bagi Joshua. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menuntun langkah hidupnya di dalam sekolah pendidikannya sampai dia tercapai cita-citanya. Biarlah ia terus boleh menjadi kepala bukan menjadi ekor. Berkati semua seluruh aspek kehidupannya. Kau tambahkan juga iman yang kuat, harapan yang teguh, kasih yang sempurna. Agar di setiap hidupnya boleh terus setia melayani Engkau. Boleh menjadi anak-anak terang di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, doakanlah Yosua dan Bu Bernadette agar senantiasa taat dan setia kepadamu. Semua doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu. Kau Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Dapat hadiah. Happy birthday. Ini langsung hadiahnya untuk berdoa. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini sungguh sukacita ya. Kita sudah mengerti begitu pentingnya kita berkomunikasi. Mari saat ini kita mau satukan hati, kita tutup perjumpaan kita, ibadat kita, PD kita pagi hari ini. Kita mau satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami satu keluarga di dalam PD ini. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus bertumbuh Tuhan. Kami terus mau melayani Engkau Tuhan. Kami tidak mau jauh daripadamu Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu bersama keluarga di dalam PD ini. PD ini adalah PD kami bersama Tuhan. Kami mempunyai PD ini bukan karena
satu orang, bukan karena kekuatan kami, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang menuntun setiap kami untuk boleh menjadi satu keluarga besar di dalam PD ini. Dan biarlah Tuhan sepulang dari tempat ini, Engkau terus mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam komunitas-Mu ini. Dan kami terus berkobar-kobar semangat kami untuk boleh datang, untuk bersekutu, untuk memuji, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi pegangan bagi hidup kami, agar kami terus berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk Devi yang sungguh luar biasa Kau pakai memberikan firman-Mu yang begitu luar biasa, menguatkan kami Tuhan, menjadikan kami mengerti berkomunitas yang sebenarnya, sehingga kami sekarang semakin mencintai PD kami untuk bersama-sama bergandeng tangan, semakin saling mencintai, bersama berjalan di dalam PD ini. Dan sebentar kami hendak pulang bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai aktivitas kami berikutnya sampai kami bertemu minggu depan. Engkau terus menyertai setiap langkah kami. Amin. Doa ini kami satukan di dalam nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan, jangan pernah lelah. Yuk kita katakan semua, jangan pernah lelah ketika kita dipanggil untuk bersama-sama melayani. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.